Sebagai warga Kota Medan, kita bangga dengan lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Warga Kota Medan juga kita bangga karena kita sudah sepantasnya untuk mematuhi isi Perda kawasan tanpa rokok yang memang mengatur bagaimana supaya kita sendiri sehat, keluarga maupun lingkungan serta masyarakat dengan menghirup udara yang sehat. Bagaimana menyikapi Perda kita yang nomor 3 tahun 2014 ini. Dalam hal ini 7 titik yang ditetapkan menjadi kawasan tanpa rokok. Pertama, sebagai tempat proses belajar dan mengajar. Kedua, tempat pelayanan kesehatan. Ketiga, tempat anak-anak bermain. Keempat, tempat ibadah. Kelima, kawasan di tempat-tempat umum maupun di tempat angkutan umum dan tempat bekerja. Nah, harapan kita, marilah kita sebagai pimpinan institusi dari 7 kawasan tanpa rokok ini bertanggung jawab dengan wilayah institusinya untuk benar-benar menyikapi pentingnya kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok adalah tempat di mana di kawasan itu tidak diperbolehkan merokok, menjual atau menjual belikan rokok, reklame, promosi, dan produksi dari rokok. Kita melihat lingkungan kita sudah cukup banyak dampak buruk yang ditimbulkan oleh rokok. Terhadap kesehatan mungkin bisa kita lihat baik di contoh nyata pada orang-orang yang merokok maupun dari literatur referensi yang sangat banyak membuktikan keburukan dari asap rokok baik kepada perokoknya sendiri sebagai perokok aktif maupun lingkungan di sekitarnya yang berfungsi atau bertindak sebagai perokok pasif. Ini lebih buruk lagi bila mengenai anak-anak, bayi, bahkan janin dalam kandungan. Kesempatan ini saya akan melantik Anda sebagai tim KTR atau Satgas KTR SMA 1,1 Medan. Mohon perhatian untuk pengumuman ini. Kami menghimbau keseluruhan para bapak, ibu guru, beserta para siswa-siswi kami untuk menghargai dan menghormati peraturan yang telah kita laksanakan dan sepakati, yaitu sekolah kita SMA Santo Thomas 1 Medan adalah kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok, Anda maksudnya? Bapak, silahkan Bapak merokok di luar. Di sana ada persediaan. Jadi dengan adanya sosialisasi ini kita harapkan
Ini menjadi suatu komitmen buat kita karena kita sudah diberi kepercayaan sebagai area tanpa rokok. Dan untuk ini kita akan membuat kebijakan-kebijakan di dalam pelaksanaan area tanpa rokok. Termasuk menjadi pilihan adalah Rumah Sakit Islam Malahati Medan. Mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Rumah sakit ini terpilih salah satunya dari 7 titik kawasan tanpa rokok ini sebagai rumah sakit yang benar-benar menerapkan KTR. Bukan dilarang merokok ya Pak Dokter, tetapi bagaimana membatasi orang-orang yang merokok, menghargai yang tidak merokok untuk sama-sama menjaga, menghirup udara yang sehat. Nah ini harus kita jaga bersama. Kita sudah sama-sama juga tahu, mungkin saya lihat di sekeliling rumah sakit ini sudah ada himbauan-himbauan tentang informasi pentingnya kita menjaga udara sehat. Jadi kawasan tanpa rokok di rumah sakit ini harus dimulai dalam pagar sampai ke sarana pelayanan di ruangan yang ada. Jadi memang benar-benar 100% kawasan tanpa rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pengunjung Rumah Sakit Islam Malahati sesuai dengan Perda Kota Medan nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengunjung Rumah Sakit Islam Malahati untuk tidak merokok di seluruh kawasan Rumah Sakit Islam Malahati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Maaf, kawasan tanpa rokok Pak, nggak boleh merokok di kantin. Ini ada petunjuk kawasan tanpa rokok Pak. Cuma di bagian mana Pak? Mohon maaf, nggak boleh merokok sini Pak. Kalau tanpa rokok ini Pak ya. Loh, ini kan di luar Pak. Benar Pak, di luar. Ada yang namanya kawasan tanpa rokok Pak. Termasuk di parkiran juga kawasan dia Pak. Kalau mau merokok silakan Bapak keluar Pak. Ini peraturan kan untuk ruangan AC Pak. Tapi ini kan di luar masalahnya. Mohon maaf sekali Pak. Kawasan tanpa rokok termasuk di area parkir Pak. Jadi kalau Bapak masih merokok silakan di luar. Mohon ya Pak ya. Ya, Pusaka Indonesia memulai program pengenalan tembakau di Sumatera Utara itu di tahun 2008. Inisiasi program ini sebenarnya melihat dari persoalan pelindungan anak dari zat adiktif, di mana memang sebenarnya dalam persoalan paparan asap rokok yang diakibatkan oleh rokok itu sendiri, sebenarnya yang menjadi korban adalah anak dan perempuan. Untuk melindungi anak dan perempuan, salah satunya adalah melahirkan regulasi kawasan tanpa rokok. Nah, kemudian Pusaka mengorganisir jaringan ya yang konsen terhadap perlindungan anak dan perempuan untuk bersama-sama menggaungkan isu pengendalian tembakau di Sumatera Utara. Jaringan yang kita libatkan selama ini adalah jaringan dari media, jaringan dari akademisi, dan juga jaringan dari pemerintahan Kota Medan sendiri sebagai pengambil kebijakan. Saya menghimbau kepada warga Kota Medan bahwasanya perlulah kita menjaga kesehatan, sayangilah diri sendiri, keluarga kita, masyarakat, lingkungan kita untuk kesehatan dengan kawasan tanpa rokok.